pertama datang ke Gunung Kawi, kami disambut oleh acara Kebiar Satu Suro yang diadakan rutin di sekitar daerah Pesarian ini. Acara ini digagaskan oleh warga guna melestarikan budaya Jawa yang kental kepada anak cucu mereka. Acara ini mencakup arak-arakan kesenian budaya, pembacaan doa, serta tumpengan di Padepokan Pesarian. Nah, untuk puncak acara yang ditunggu-tunggu adalah pembakaran ogoh-ogoh atau perwujudan roh jahat sebagai bentuk pengusiran terhadap roh jahat di desa ini. Seluruh warga menyambut dengan antusias dan mempersiapkan acara ini selama berbulan-bulan. Selain itu, kerukunan warga pun terjalin dengan adanya acara peringatan Satu Suro tersebut. Banyak sekali tamu dari daerah lain yang ingin menikmati Kebiar Satu Suro ini. Tidak ada lagi batasan usia, etnis, maupun agama. Dan dengan budaya tersebut, masyarakat bisa bersatu dan membentuk harmoni yang indah.
Setelah melewati perjalanan yang panjang, sekarang kita sudah dapat menikmati pemandangan desa yang terkenal magis ini. Oh iya, pesarian Gunung Kawi ini berada di lereng Gunung Kawi, lebih tepatnya berada di Kecamatan Wonosari. Tempat ini dulunya dikuasai oleh etnis Jawa. Namun, pada masa kolonial masyarakat etnis Tionghoa mulai masuk, awalnya etnis Tionghoa ini tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Raden Mas Imam Sujono lah tokoh yang menyatukan kedua etnis ini. Karena itulah Raden Mas Imam Sujono dimakamkan di pesarian Gunung Kawi. Bahkan di dekat pesarian terdapat kelenteng dan masjid besar yang berdampingan. Wonten akan wawancara wonten di lokasi Keraton Gunung Kawi ngriki. Menika asal usul Keraton Gunung Kawi ngriki pada pertengahan abad 9, Empu Sendok dari Mataram Hindu meninggalkan Mataram. Sesuai petunjuk Sang Hyang Widi, Empu Sendok menuju Jawa yang bagian timur. Akhirnya sampailah di lereng Gunung Kawi. Di lereng Gunung Kawi inilah Empu Sendok tempat untuk bersemedi guna untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Sesuai dengan berjalannya waktu, akhirnya Empu Sendok membangun tempat bersemedi untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Lalu waktu terus bergulir terus, akhirnya Empu Sendok mendirikan yaitu Kerajaan Medang Kamulian di Keraton Gunung Kawi sini. Di antara yang dibangun dimulai dari Balai Paseban juga sampai Sanggar Pamujaan. Pada saat itu akhirnya Empu Sendok, keturunan Empu Sendok seperti keturunan dari Kerajaan Singosari, Kerajaan Jenggolo, Kerajaan Kediri, akhirnya keturunan Empu Sendok tempat semedi masih tetap di lereng Gunung Kawi, tepatnya di Keraton Religi sini. Akhirnya pada pertengahan tahun pemerintahan tahun 1031 Masehi, akhirnya Prabu Kamaswara dari Kediri, Kerajaan Kediri, akhirnya sampailah di lereng Gunung Kawi menuju tempat bersemedi sejak zaman Empu Sendok. Waktu pada itu akhirnya Prabu Kamaswara yaitu Lukar Busono Kaprabon Madeg Pandito, sesuai petunjuk Sang Hyang Widi, akhirnya Prabu Kamaswara meninggalkan Kediri menuju
tempat di lereng Gunung Kawi sini. Akhirnya para punggawa kerajaan dari Kediri maupun Dayang-Dayang ikut, yaitu mengawal beliau menuju ke lereng Gunung Kawi. Akhirnya Empu Sendok yaitu muksa di Keraton Gunung Kawi sini. Pamuksaan Prabu Kamaswara tepatnya ya di Keraton Gunung Kawi yang telah diadakan selamatan itu tadi. Itu asal usul, hanya cuplikan, belum lengkap. Lalu sejak zamannya yaitu Empu Sendok, adat naluri sesaji yaitu dilaksanakan sampai sekarang ini. Kamaswara pada sampai akhirnya Prabu Kamaswara Muksa tetap punggawa dari kerajaan melestarikan adat tradisi yaitu naluri sesaji yang ada di Keraton Gunung Kawi sini. Pada waktu itu akhirnya beliau muksa di sini, para punggawa kerajaan masih tetap yang melestarikan adat naluri sesaji, dan pada sampai sekarang akhirnya di lereng Gunung Kawi sini dikenal yaitu sebagai tempat religi yang dilaksanakan dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Lalu adanya pembangunan yang di sini ini sejak dulu memangnya adanya cuma dua, ya, adanya Balai Paseban sama Sanggar Pamujaan. Terus ada penambahan bangunan ini ya sekarang ini. Dan sementara waktu di sini lintas agama sementara sudah gereja, ada wihara, ada pura, terus ada musola, terus ada tempat sudah cukup lintas agama di sini. Ya hanya sampai di sini dulu, yang sambung lagi ketemu lagi di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Mani Padme
茫茫的沧海间，何处是尽头？苦难的人生似永无止境，何时才能得解脱？自信佛净土，存在你我心中，依靠弥陀愿力的引入，记得其入其中，信佛众生本无丝毫分割，知因知迷分别，觉悟知须念弥陀。南无阿弥陀佛，念念其法自性。南无阿弥陀佛，观心自性弥陀。自信佛净土，存在你我心中，依靠弥陀愿力的引入，记得其入其中，信佛众生本无丝毫分割，知因知迷分别，觉悟知须念弥陀。南无阿弥陀佛，念念其法自性。南无阿弥陀佛，依靠自性弥陀。 Di tempat ini, setiap harinya dikunjungi oleh para wisatawan dan peziarah dari berbagai wilayah di Jawa maupun dari luar Jawa. Yang mana puncak acara dan banyaknya peziarah yang datang adalah di bulan Suro, yang bertepatan di bulan September tahun ini. Meskipun banyak pengunjung yang datang setiap hari, namun tempat ini sakral dan harus bebas dari kamera. Pada bulan Suro ini jugalah pintu pesarean dibuka lebar untuk umum. Tepatnya pada tanggal 12 Suro yang bertepatan dengan haul Raden Mas Imam Sujono agar dapat meliput acara yang sedang berlangsung.
dari dalam negeri seperti Madura juga ada, Palembang, Jakarta, Surabaya, Riau banyak. Kalau yang dari luar negeri juga banyak seperti tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, Hong Kong, Taiwan, itu pun juga sering main ke Gunung Kawi akhir tahun, biasanya Desember. Dominasi agamanya? Dominasi agama di sini mulai dari Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, semuanya masuk di lokasi makam Gunung Kawi. Kalaupun ada ibadah yang di Gunung Kawi itu harus seperti apa kalau tiap-tiap agama? Ya nanti disesuaikan dengan keyakinan kita. Kalau kita Buddha, nanti kita ya seperti di kelenteng di belakang kita ini. Nanti Muslim ada juga di Masjid Agung Imam Sidono. Nanti pura pun ada di bawahnya. Kan ada di makam situ kan ada pintu 5 itu. Nah itu bagaimana jelaskan definisinya? Itu kalau setiap pintu kalau Muslim kita membacakan Al-Fatihah dikhususkan untuk beliau. Intinya kalau orang Jawa bilang itu pada modalane jambaru kuburnya, supaya nanti bayang itu di alam surga sana biar nanti perjalanannya itu nyaman, penerangannya pun juga nyaman, kasih penerangan yang terbaik. Jadi kan ada pintu 5, iya. Itu satu kayak 2. Seperti itu seperti apa kan? Ya kita setiap pintu itu kita membaca Al-Fatihah dikhususkan. Definisinya orang Jawa kan ada tali pusar. Enggak ada. Itu kita membaca Al-Fatihah aja dikhususkan untuk beliau. Pintu pertama juga gitu, membaca Al-Fatihah. Pintu kedua, pintu ketiga sampai memutari pintu kelima itu juga sama, membacakan Al-Fatihah untuk beliau. Nanti orang Cina juga gitu, nanti keyakinannya dia dengan caranya dia berdoanya gimana, amalannya di kelenteng gimana, amalannya. Fotonya foto siapkan hafal lur. Kon gua anteng dan sumpah. Ayo, saya